A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid dan santri dimanapun berada pada siang hari ini, alhamdulillah guru masih melanjutkan tentang hal-hal keilmuan yang menerangkan tentang alam setelah kehidupan atau alam kematian atau menerangkan ruh. Dari video dan lampiran yang sudah dibagi oleh guru, tolong dipelajari dan tolong video-video ini di-download, disiapkan, disimpan karena guru tidak banyak lagi menerangkan. Dan bagi para murid yang belum paham, segera harus paham betul ya, karena ini sangat penting. Satu contoh, coba sebanyak apapun harta manusia ya, secantik setampan apapun, setinggi jabatan apapun, baik makom derajat, mau nabi, mau rasul, mau wali, kalau tidak mampu menyelamatkan perjalanan ruh kita, itu semua tidak ada gunanya ya. Itu yang paling penting. Harta memang penting ya, tapi lebih penting adalah ilmunya dulu ya. Kenapa? Karena kita semua akan menuju dan kembali kepada alam sana. Bila tidak mengerti, tidak tahu, tidak akan pernah ada gunanya. Harta, keluarga, dan semua tidak ada gunanya. Inilah nasihat yang paling penting. Para pemirsa, melalui video ini guru memberikan edukasi atau memberi ilmu ya. Sesuai dengan judul video ini, diberilah judul ilmu kirim doa praktis ya. Yang dimaksud kirim doa praktis bagaimana guru? Karena sangat sulitnya manusia mempelajari hal-hal misteri setelah kehidupan. Dan banyak juga guru menganalisa jutaan bahkan miliaran manusia kirim doa itu tidak mengena kepada yang dimaksud. Sehingga guru membuatlah terobosan, membuatlah ilmu, diciptakanlah ilmu agar bermanfaat terutama kita yang di dunia dan mampu diterima hajat doa kita kepada yang sudah berada di posisi di alam sana. Dari video guru sudah memberikan dua gambaran. Satu, ilmu yang diajarkan guru dulu itu memang dibutuhkan skill, kemampuan bagi guru wali bait atau murid guru yang betul-betul kualitas. Namun dengan berjalannya waktu, guru pun juga menimbang bagaimana kalau murid dan santri kelak pun pengikut atau umat yang tidak paham dengan bahasa Islam, yang tidak paham dengan bahasa Al-Quran, padahal mereka pun punya keluarga yang meninggal, punya orang tua, punya leluhur yang meninggal. Lantas dengan cara apa agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan sebagai anak atau keturunan di dunia kepada para leluhurnya? Dengan kepedulian seperti itu, para murid, para santri, guru menyiapkan, membuatlah ilmu agar kalian bangsa manusia, khususnya murid dan santri, sangatlah bisa dengan sendirinya meskipun Anda tidak ahli tentang bahasa Quran. Maka dari lempiran sudah dibagi, tolong dipelajari dengan lempiran yang judul doa untuk ruh. Para murid, para santri, di situ ada kata doa untuk ruh judulnya ya. Di kalimat pertama ada kalimat dibaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini yang harus dipahami ya. Usahakan kalau mau setiap berdoa apapun ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal, dino sasi tahun windu, baru disebut hari apa. Satu contoh Jumat Legi. Nah, ada nanti hari pasaran lain itu disetel ya, atau Jumat Paing, Minggu Paing. Jadi waktu melakukan hari H untuk berdoa apapun, meskipun tidak berdoa tentang ahli kubur, itu passwordnya di situ ya, harus dipakai. Semoga nanti hasilnya sangat bagus. Nanti ada lagi barangkali kalian yang tidak bisa berbahasa Jawa, diganti bahasa Indonesia bisa, tapi jangan salah passwordnya. Satu contoh, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum hari 7 pasaran 5 ya. Jadi hari 7 pasaran 5. Jangan 7 hari, tidak boleh, salah. Hari 7 ya, pasaran 5. Baru lihat tanggal,
maka Anda dibutuhkan kalender yang ada pancawarnanya, yang ada pasarannya. Itu kalau passwordnya tidak dibuka, doa itu tidak nyampe ya, sulit. Kenapa? Itu rotasi alam ya, itu pemahaman. Jadi diberi contoh oleh guru, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal, dino sasi tahun windu. Ada juga kalau terlalu lama, assalamualaikum dinten pitu pekenan gangsal langsung Jumat manis atau Jumat legi. Itu bisa, tapi kurang akurat ya. Nah baru di bawahnya tadi ada ditulis guru namanya, disebut sedulure dulu. Assalamualaikum marmarti kakang kawah adi ari-ari, diteruskan. Maka pentingnya doa ini memang diutamakan, atau doa ini berkaitan dengan manusia yang sudah mengenal jati dirinya atau yang sudah mengenal dengan sedulure papat. Maka disitulah pentingnya manusia itu terbaiat atau dibaiat, mengerti saudaranya yang empat, karena itu bagian dari kehidupan kita. Nah, tatkala dari nyebut hari sudah disebut marmarti kakang kawa di hari-hari dan seterusnya, disebutlah di situ assalamualaikum. Ini kan contoh kirim doa. Assalamualaikum danyang makam desa. Di video yang lain sudah diajarkan. Jadi danyang ada dua, karena ini kirim doa. Satu contoh, assalamualaikum danyang makam desa Prabon. Baru yang disebut nomor 2, assalamualaikum danyang desanya, sama Prabon. Nah, baru di situ ditulis oleh guru, dibuatlah ilmu ini, diciptakan ilmu ini agar kalian sangat mudah, agar dimudahkan ya. Ila ruhi ya ahlil kubur ya. Karena itu leluhur atau manusia yang sudah meninggal itu disebut bangsa ruh. Maka memakai password ila ruhi ya ahli kubur. Ada yang juga ila ruhi ya ahlil kubur. Barulah disebut siapa yang didoain. Kalau status bapak disebut bapak namanya siapa. Kalau ibu disebut ibu namanya siapa. Kalau kakek disebut kakek siapa. Kalau nenek disebut nenek siapa. Kalau mendoakan orang atau manusia yang belum mempunyai status, langsung disebut nama. Atau orang mempunyai gelaran. Satu contoh kayak beliau proklamator. Nah, itu karena bukan status bapak, langsung disebut sesuai gelar. Presiden ya, Republik Indonesia. Sama, barangkali nanti ada orang mempunyai gelaran apa, itu disebut ya. Itu kalau tidak ada jalur dari keturunan bapak, ibu, kakek, dan nenek. Baru diteruskan dengan mengucapkan ya ahlil kubur, diteruskan ya. Jadi setelah menyebut, tidak usah Fatihah, langsung ya ahlil kubur minal muslimin wal muslimat, saya atau kami bersedekah. Nah di situ makanya pentingnya Anda memahami tentang alat-alat spiritual. Satu contoh, sekar arum, ganda arum, tumpeng bujeng, uang, dan buah ini sebagai assalamualaikum rasa syukur saya atau rasa syukur kami. Ini kalau kita mendoakan pribadi, kita berdoa pribadi. Nah, artinya minimal Anda kalau kirim doa kepada ruh, di situ ada syarat yang paling pokok, sekar arum dan ganda arum tidak boleh ditinggal. Sekar arum adalah simbol bunga ya. Ada bunga wangi, bunga telon, itu yang paling pokok, ada bunga boreh. Bendanya disebut bunga, dunungnya disebut sekar, nilai ilmunya disebut gondo, sekar arum ya. Jadi kalau bunga itu sekar arum. Kalau dupa, menyan, minyak itu disebut ganda arum. Artinya kedua alat itu harus terpenuhi. Bila lebih bisa ditambahi tumpeng, uang, dan lain sebagainya. Tatkala setelah disebut sebagai rasa syukur saya atau kami, itu bisa kalau Anda sebagai kiai atau mudin atau orang yang dipercaya. Disebut di situ nama
yang punya hajat. Contohnya ini hajatnya si A, si B disebutkan. Nah, itu satu contoh. Dari isi doa itu teruskan sebagai niatan. Satu contoh, Anda sudah menyebutkan sesuatu yang kau sebutkan ganda arum dan itu sebagai terima kasihku kepada panjenengan. Diteruskan inti dari isi doa, semoga artinya mendapat ampunan dari Allah, ditempatkan yang lebih baik, mendapatkan tempat yang lebih luas, dan mendapat tempat yang lebih lapang. Ini satu contoh kalimat. Yang terakhir, yang keempat, yang ditinggalkan artinya saya yang di dunia, semoga saya menjadi kuat dan saya mendapat berkah rezeki dari Tuhan, dan semoga saya mendapat kemudahan dalam mencari rezeki. Artinya di situ harus terpenuhi. Jadi yang didoakan itu sudah terselesaikan, hajatnya terselesaikan, yang ditinggalkan pun juga didoakan. Sama juga para pemirsa, kalau Anda mendoakan almarhum, diri Anda pun juga doakan. Sama seperti di nomor 4 tadi, semoga saya di dunia Pak, dimudahkan rezeki saya, diberi kesabaran, diberi kedamaian. Itu harus terjawab ya, karena itu password, itu harapan. Nah, itulah lempir pertama yang paling penting. Untuk suatu kalimat atau bahasa, pandai-pandailah membuatnya. Yang penting jangan keluar passwordnya ya. Passwordnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu password dan keyword ya. Dinten pitu pekenan gangsal asal, itu bahasa-bahasa password. Agama apapun ini jangan ditinggal, karena ini passwordnya alam ya. Di situ sudah aku teruskan bahwa ilmuku ini memang aku ciptakan dan memang aku rancang untuk generasiku, termasuk murid santri dan kelak pengikut juga umat. Jadi memang ini saya khususkan untuk generasi saya. Semoga kalian sangatlah bersyukur ya. Tidak banyak manusia mempunyai cara seperti ini. Demikianlah para santri. Ini lempiran pertama. Untuk lempiran kedua ini baru timnya. Ini dipahamkan. Tatkala dari lempiran pertama tujuan pokok sudah tersampaikan, dibuatlah kalimat yang bagus sesuai apa alur pikiran dan konsep alam. Baru lampiran kedua diberi judul oleh guru, doa untuk ruh. Artinya setelah kalian menyebut sesuatu dari hajat itu dibutuhkan namanya tim atau yang berwenang di alam sana, yang membantu, yang menghantar, yang menyampaikan hajat Anda. Nah, di situ diberi contoh. Maka ini dihafalkan ya, karena ini sangat penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ diberi kalimat yang mudah oleh guru. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah Al-Fatihah ya, itu hanya disebut, itu password karena baru masuk ke figur, ke hak yang menang. Jadi ada sistemnya, ada dewanya ya, di situ ada figurnya. Assalamualaikum khususon Pangeran Agung Kanjeng Syekh Mustafa dan seterusnya. Nomor 2 Kiai Bagus Lesung Sobari. Baru dibacakan Al-Fatihah 1 kali. Jangan terlalu banyak, itu nanti tambah rusak. Jadi sistem atau bahasa ini error ya, karena ini sudah terangkai, sudah disusun oleh guru biar simetris dengan alam. Kalau dibaca 2 kali itu nanti malah ngacak sistemnya ya. Jadi dibaca surat Al-Fatihah 1 kali. Pertanyaan, bagaimana guru kalau saya non muslim tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, hanya cukup membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi membutuhkan 8 ya. 8 ucapan atau 8 kalimat. Satu contoh bagi pemirsa yang tidak paham surat Al-Fatihah, cukup hanya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin 8 kali. Ini siapapun boleh melakukan kalau sudah terkonek atau terhubung dengan ilmu guru. Maka guru membuatlah sistem ini sangatlah bermanfaat bagi bangsa manusia ya. Lantas baru diteruskan, karena guru di alam sana punya tim, ada leluhur, ada dewa di sana.
Di situ nanti ada namanya bangsa malaikat. Itu juga timnya guru yang menaungi, yang mengikat ilmu guru. Maka di situ dibekali oleh guru, khususon ya malaikatil muqarrabin. Ini password ya. Ini bahasa Quran ya, bahasa Quran. Bahasa Quran ini mudah diterima alam. Khususon ya malaikatil muqarrabin. Itu siapa guru? Ini bangsa malaikat yang disebut muqarrabin, malaikat yang takarub, malaikat yang tunduk kebenaran, malaikat yang mengikat ilmu guru, dan ribuan malaikat yang menaungi ilmu guru. Dijamak dengan bahasa khususon ya malaikatil muqarrabin. Di kitab yang lain sudah diterangkan ada malaikat jubah ireng, malaikat jubah coklat, malaikat ar-Rahman, malaikat banyak. Di situ itu nanti yang mengikat, yang terikat oleh ilmu guru, maka diberilah bahasa jamak oleh guru khususon ya malaikatil muqarrabin. Nah, di situ diteruskan surat Al-Fatihah cukup 1 kali, surat An-Nas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat Ikhlas 1 kali. Bagi yang tidak hafal atau tidak bisa sama, ucapkan kembali alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin 8 kali. Baru ditutup doa. Doa cari yang identik dengan fid dunya wal akhirah. Maka di dalam kitab suci Al-Quran sudah dibekali namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa-doa yang simpel bagi kalian yang tidak mau belajar atau tidak mengerti bahasa Quran, cukup doa-doa yang simpel itu yang dihafalkan, karena itu sangat penting tentang kehidupan, tentang ruh kita, ruh keluarga kita, dan kelak ke masa depan kepada ruh putra-putri kita. Nah, dari acara itu, dari surat Al-Fatihah atau surat Ikhlas sudah selesai, guru menyarankan sangat baik dan dimuliakan bila kalian menambahkan sholawat-sholawat yang baik. Satu contoh, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Itu tambahan. Ada lagi, ibadallah rijalallah ahli sunnah li ajalillah. Hal-hal itu sebagai penyempurna ilmu atau penyempurna hajat, sebagai simbolis kebaikan dan kesucian bagi yang bisa atau yang mengerti tentang kalimat-kalimat Quran. Bagi yang tidak mengerti atau hajat pribadi, cukup dengan apa yang disampaikan guru. Jadi setelah khususon ya malaikatil muqarrabin, baca alhamdulillah 8 kali, tutup doa, selesai. Nah, itulah para murid, para santri, pentingnya doa ini tolong dihafalkan. Kalau bisa disusun kembali dengan cara Anda masing-masing. Lantas dari acara ini guru pun menyampaikan sebenarnya tentang alam kematian bagi ilmu guru atau murid dan santri. Sejak mulai baiat sampai ilmu disuruh mandi 7 kali atau 7 kali, sampai diajarkan di taskarun, sampai dimandikan setiap tahun di bulan Tiskaro, di Jamas Ruat, sampai diajarkan bersedekah atau amal di bulan Somadun. Sistem itu sudah diciptakan guru, sudah aku rancang. Kalau toh murid dan santriku meninggal, meskipun Anda tidak disedekahi atau tidak diberi sesuatu sedekah atau tidak dikirim doa, itu sudah nyampe nanti ke tempat titiknya, karena di alam sana ada timnya guru. Nah, itulah sangat hebatnya ilmu yang aku ciptakan untuk kalian. Tapi toh barangkali bagi para murid dan santri menginginkan seperti layak budayanya, ambil 3 atau 4 langkah. Maksudnya gimana? Satu contoh, ada manusia atau dari keluarga kita atau manusia yang menjalankan ilmu kita, ilmu guru maksudnya. Tatkala dari meninggal itu, ambillah hari ke-7. Disitulah buatlah alat sesuai yang diajarkan guru, sesuai tumpeng yang dibutuhkan. Setelah itu sudah selesai. Tidak cukup, itu sudah cukup, sudah bagus dan sudah mumpuni. Bila 7 hari dari hari meninggalnya, harta, uang atau saudaranya belum berkumpul, carilah di hari ke-40. Siapkan alat-alatnya, doanya seperti itu tadi.
Bila ke hari 40 atau harta belum mampu untuk mencukupi sebagai alat sarana, ambillah di hari ke-100-nya. Tatkala bila hari 100 masih belum mampu alat-alat benda, jangan dibuat acara lain, hanya cukup lakukan nanti nunggu pada bulan Ramadan atau bulan Ruwah, bulan kedepannya. Ini yang harus dilakukan. Demikian para murid, para santri, sangat pentingnya ilmu yang diajarkan guru. Namun seharusnya ilmu yang aku ciptakan ini terangkai sebenarnya dengan cara menguburkan. Seharusnya manusia itu di sana perjalanan pulang itu sangat tepat, tidak banyak hambatan. Kalau memang satu mulai mengubur itu disempurnakan, diberi layaknya bangsa manusia dengan peti yang bagus. Kalau tidak punya peti yang bagus, yang penting dibedakan dengan hewan, artinya tetap dimasukkan peti. Sebagai simbol manusia makhluk yang mulia, itulah pakailah baju-baju yang baik. Sebenarnya itu. Nah, sementara karena banyaknya manusia, terutama murid guru yang masih mengikuti jejak-jejak lama, disitulah guru membutuhkan teknik atau cara lain untuk menyelamatkan murid santri yang terjebak runyah setelah di alam kehidupan sana. Demikian para murid, para santri, disaksikan ke seluruh semesta alam. Leluhur moyang pun pada hari ini menyaksikan apa yang aku nasihatkan kepada murid dan santri, dan telah aku sampaikan kepada bangsa manusia. Manfaatlah ilmuku fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.